Dunia saat ini dalam ketidakteraturan, disebabkan karena musnahnya separuh umat manusia. Semua bermula karena ambisi makhluk asing yang mengira bahwa musnahnya separuh kehidupan akan tercipta sebuah keteraturan kehidupan. Para pahlawan yang tersisa berkumpul untuk mengembalikan semuanya seperti semula dengan sebuah harapan, dengan mengumpulkan batu yang dipercaya dapat menciptakan kembali sebuah keteraturan. Semua dilakukan, bahkan hingga pergi lintas dimensi, menembus batas ruang dan waktu. Rencana itu diketahui oleh makhluk asing yang namanya Thanos, yang telah memusnahkan manusia tadi. Tentu ia tak tinggal diam. Ia melancarkan kekuatan yang amat besar. Akhirnya bertemulah dua kekuatan hebat, antara superhero dan villain jahat. Pertempuran mereka sampai akhir, berdarah-darah sampai akhir hayat bahkan. Dan akhirnya kemenangan didapat oleh golongan yang benar. Namun kisah ini hanya sepenggal fiksi yang menakjubkan kita hingga lupa bahwa dahulu pernah ada dua kubu besar dalam sejarah, pernah bertemu membela hak di atas kebatilan. Sebagai contoh perang Badar tahun 2 Hijriah, hari pertama kali mereka berpuasa langsung dihadapkan dengan pertempuran besar yang jelas akan menguras habis tenaga mereka. Namun mereka tetap berpuasa. Berlalulah perang Badar dengan jumlah pasukan yang bahkan tidak setimpal, 313 pasukan muslim melawan 1000 orang kafir saat itu. Singkat cerita, pasukan hebat itu terus berjuang melawan kebatilan tanpa gentar, tanpa takut, dengan kepercayaan suatu saat nanti akan dibalas dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bukan fiksi. Semua itu juga bukan cerita dongeng. Semua itu ada dan nyata. Yang akhirnya perjuangan itu dibalas dengan Fathul Mekah 10 Ramadan 8 Hijriah. Maka terbebaskan tanpa adanya perlawanan yang berarti. Get inside. Close your door. Kisah kedua tepat pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Mei 1453. 567 tahun silam, Sultan Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel, pusat kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, sesuai dengan bisyarah atau kabar gembira Rasulullah SAW sekitar 8 abad sebelumnya. Bisyarah Rasulullah itu berbunyi, Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu atau difatah. Apakah kota Konstantinopel atau kota Romawi? Kemudian Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Yang dimaksud adalah kota Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Kisah ketiga, Fathullah 22 Juni 257
atau bertepatan dengan 22 Ramadan 1933. Dibukakan Jayakarta dari Portugis di Indonesia. Jayakarta yang kemudian saat ini dirubah menjadi Jakarta adalah wujud dari sebuah pembebasan yang dilakukan oleh superhero yang sebenarnya, superhero dari Indonesia, namanya Fathullah. Maka 3 kisah tadi yang harus kita garis bawahi adalah ternyata superhero itu nyata adanya, akan tetapi bukan superhero yang fiksi, bukan superhero yang seakan-akan kita saat ini sedang dicuci, sedang diberikan ketakjuban kepada tokoh-tokoh yang dibuat oleh orang-orang yang tidak tahu dia Islam atau tidaknya. Maka kita harus senantiasa belajar sejarah, belajar bagaimana sebenarnya perjuangan itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang Islam terdahulu. Maka akan muncul banyak tokoh-tokoh yang memang mereka akan menunjukkan kepada kita arti sebuah perjuangan,